Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi bertemu di kuliah kita, pertemuan yang ke-10 di mata kuliah Bahasa Inggris untuk ilmu sosial. Oke, untuk pertemuan kali ini kita jadwal topik yang akan kita diskusikan adalah tentang tubuh tulisan. Tetapi untuk pertemuan kali ini saya punya tamu untuk memberikan kuliah, berbagi pengalaman, ya, berbagi info, berbagi pengetahuan dengan kalian semuanya. Dan untuk kuliah tamu kali ini adalah bukan mahasiswa ya, alumni, fresh graduate ya dari departemen atau prodi sosiologi kita. Ada yang sudah kenal dengan Mas Alif Alauddin? Ada yang kenal enggak? Ada? Enggak ada ya? Ini baru semester 1. Oke. Mas Alif Alauddin sudah join di sini. Mas Alif Alauddin adalah mahasiswa sosiologi angkatan 2017 ya, Mas Alif ya? Iya, Bu, 17. 2017. Dan dia baru saja di wisuda tahun ini. Dan saya minta dia untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya, khususnya di kelas bahasa Inggris untuk ilmu sosial, karena dari awal kita memang memfokuskan kelas ini untuk academic writing. Nah, Mas Alif ini punya banyak pengalaman seputar academic writing, karena walaupun Mas Alif waktu itu masih mahasiswa, tetapi beberapa karya tulisan dari Mas Alif sudah banyak dipublikasikan di jurnal lokal, nasional, dan juga internasional. Bahkan masuk juga di Proceedings Scopus ya. Jadi saya minta Mas Alif untuk berbagi pengalamannya dengan teman-teman semuanya, karena kalian kan baru saja masuk ya ke sosiologi. Jadi mungkin penting bagi kalian untuk punya referensi bagaimana sih untuk bisa memulai proses penulisan agar bisa punya pengalaman seperti Mas Alif atau bahkan lebih ya dari Mas Alif. Nah, nanti kalian bisa berdiskusi banyak, bertanya apapun dengan Mas Alif tentang bagaimana menemukan ide atau bagaimana memulai menulis atau bagaimana caranya sih bisa mengikuti konferensi internasional, mengirimkan karya tulis ke jurnal internasional, bahkan ya juga publisher ya yang terindeks bereputasi seperti Scopus gitu. Jadi silahkan ya saya berikan kesempatan untuk Mas Alif dan kalian semuanya untuk saling berdiskusi, jangan malu bertanya ya. Mungkin saja pengalaman Mas Alif juga bisa kalian ikuti ya, bisa kalian tiru gitu ya untuk peningkatan akademik kalian di jurusan sosiologi, di prodi sosiologi selama berapa? Masih 7 semester ke depan. Oke, silahkan Mas Alif, saya beri waktunya untuk Mas Alif untuk berbagi pengalamannya. Silakan Mas Alif. Oke, makasih Bu Yunes atas kehormatan dan waktunya. Pagi teman-teman semuanya, paling manggil teman-temannya kali ya, karena sesama pernah mengenyam bangku kuliah juga di tempat yang sama, mungkin karena bedanya di online. Izin masuk ke forum teman-teman, diminta Bu Yunes untuk berbagi pengalaman. Tadi sudah diperkenalkan namaku Alif Alauddin, angkatan 17 ya. Berarti sama teman-teman 4 tahun ya bedanya ya, jauh ya, udah tua ya. Nah itu Alif, dulunya kelas B. Ini kelas A atau kelas B ya Bu? Kelas B ya? Apa kelas A? Oh, kelas B. Nah ya jadi, oke Bu. Dulu saya kelas B itu diajar sama Pak Derajat untuk mata kuliah ini. Dan iya sih, emang agak beberapa barisan dengan academic writing. Jadi gini, enjoy aja teman-teman. Kita diskusi aja beberapa hal. Anggap aja teman sendiri ya, aku ya. Jangan sungkan untuk bertanya dan menginterupsi kalau ada pertanyaan. Aku izin share screen teman-teman. Nah, jadi aku udah menyiapkan beberapa yang akan aku boleh bagikan. Oke, I think it is
Oke. Karena aku nggak bisa lihat dari sini, jadi I think this bisa berjalan dengan baik. Jadi teman-teman, untuk pagi hari ini kita bakal diskusi aja tentang tadi yang Bu ini sampaikan tentang academic writing. Jadi ada aku bakal sharing beberapa pengalaman, dan harapannya teman-teman bisa terinspirasi, yang harapannya, dan bisa ada hal keinginan untuk bisa mengikuti dan sebagainya. Syukur-syukur gitu ya. Jadi ada challenge, opportunity, and lesson learned. Jadi sebenarnya dalam menulis itu mungkin karena teman-teman masih baru ya, masih fresh banget nih dari SMA. Aku juga dulu ketika masih mahasiswa baru dapat mata kuliah ini juga sebenarnya agak kaget ya, wah ini kuliah beda banget sama SMA nih, apalagi dengan penulisan ya. Yang mana SMA itu kita nggak mengenal apa itu academic writing, tahunya cuma nulis esai, paling tinggi itu esai ya, atau kalau lagi ulangan di sekolah jawab bagian B-nya ya tentang yang nggak pilihan Anda gitu kan. Jadi ketika kuliah bingung, kok ada ini ya Kak, ada academic writing, ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, bahkan ada artikel jurnal atau apa sih. Nah, aku juga awalnya kaget sama kayak teman-teman, tapi as the time flies ya, ketika waktu itu udah berjalan terus, dan kita nih sebenarnya bisa terbiasa teman-teman. Nah, jadi pagi ini aku cuma akan share beberapa pengalaman. Oh ya teman-teman, kalau pengen menginterupsi aku atau ingin ada pertanyaan di tengah-tengah aku share PPT, is okay, just raise your hand atau bisa langsung turn on the microphone, jadi biar aku bisa langsung jawab. Nah, jadi itu buat buat awal-awalnya teman-teman ya. Dan relax aja, jangan terlalu tegang, karena aku juga biasa aja gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jadi sebenarnya ini sih pertanyaan awal ya, kenapa kita mesti menulis gitu ya. Nah, jadi sebelum kita beranjak pengen nulis apa, kemudian kita pengen ngapain, terus kita pengen ambil topik apa, mungkin harus ada reason why, harus ada sebuah big why gitu ya, pertanyaan why besar gitu di otak kita. Kenapa sih kita mesti menulis gitu? Nah, ini yang coba aku pengen elaborasi sama teman-teman. Kenapa sih kita pentingnya menulis? Kenapa sih mahasiswa itu dituntut ya, apalagi teman-teman di FISIP nih ya, di FISIP sosiologi lagi, yang itu pangkal atau akarnya ilmu-ilmu di FISIP. Ilmu komunikasi itu reverse ke sosiologi, ilmu HI itu reverse ke sosiologi, ilmu AM itu reverse ke sosiologi. Jadi prodi kita ya, sosiologi ini yang teman-teman ambil kuliahnya itu akar ya. Jadi kayak kayak pangkal atau awal dari semuanya sosial. Nah, untuk itu akan dituntut banyak penulis. Nah, tapi sebelum nanti teman-teman kita ya beranjak ke hal yang lebih substansial, tapi harus ada satu pertanyaan besar. Kenapa sih kita masih menulis? Kenapa kita dituntut untuk menulis? Kenapa anak-anak sosiologi, kenapa kelas kita, kenapa teman-teman di sini angkatan 21 didorong untuk bisa menulis academic writing oleh dosen-dosen kita gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan dasar ya, untuk bisa mengencourage teman-teman, bisa bisa mendorong teman-teman untuk bisa lebih tahu nih, kenapa sih kita mesti nulis, kenapa sih aku mesti nulis. Jadi kayak ada semacam self motivation yang tumbuh untuk teman-teman nulis, tidak didikte atau tidak kayak partial motivated ya. Jadi nggak dimotivasi setengah-setengah gitu. Jadi bawaannya nggak tulus. Jadi ini mesti beranjak atau berangkat dari kemauan teman-teman sendiri. Jadi seek your own reason why. Cari alasan utama teman-teman sendiri. Jadi apa yang motivasi aku? Apa yang motivasi saya untuk bisa menulis? Nah itu. Jadi the first thing itu teman-teman cari reason why-nya. Nah, itu satu teman-teman ya. Nah, yang kedua nih, aku juga kayaknya ini sebenarnya pernah aku sampaikan juga ya di PKKMB, tapi tahun 2020 sih. Mungkin teman-teman yang kemarin PKKMB 21 pernah ada masuk kelasku ya, ya tentang pilih choice itu yang kemarin ketika PKKMB. Nah, aku ngasih beberapa hal nih teman-teman, mengapa sih
kita penting untuk menulis ya. Nah, aku mengelaborasi ada 5 poin. Pertama, ketika teman-teman menulis, teman-teman akan menyalurkan kreativitas. Nah, terkadang nih ya, kita tuh kalau mikir, ya nggak tahu sih ya, kalau aku dulu, mungkin ada beberapa juga teman-teman hal serupa gitu ya. Kalau kita lagi bengong, atau lagi makan, atau tiba-tiba lagi ngobrol sama teman, atau lagi main HP sendirian, atau lagi di kamar nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba tuh terpikirkan hal random yang itu sebenarnya kreatif. Nah, menulis itu akan menjalurkan atau menjadi platform untuk menyalurkan kreativitas tadi. Jadi teman-teman punya semacam apa ya, medium untuk menyalurkan kreativitas. Apapun itu. Pengen bisa nulis, ini masih gradual ya, masih umum ya, belum ke academic writing. Jadi ketika teman-teman aktivitas bisa banyak menulis, kayak contoh nulis novel, atau nulis cerpen lah, atau nulis caption lah gampangnya. Mungkin caption, mungkin sekarang kita nih anak-anak muda lebih terbuka untuk bikin caption IG yang paling bagus ya, yang panjang-panjang, atau caption Instagram yang apa gitu. Sebenarnya bagus, it's good. Ya, karena itu termasuk dalam hal menulis. Nah, jadi menulis dia akan menyalurkan kreativitas teman-teman. Jadi akan ada medium, ada wadah nih, biar nggak diem aja gitu di otak. Jadi bisa disalurkan. Nah, salah satu caranya itu teman-teman dengan menulis. Itu satu pertama. Yang kedua, teman-teman akan mengembangkan imajinasi. Nah, dengan menulis teman-teman akan apa ya? Akan bisa meraba, akan memiliki fungsi fiksional yang itu lebih tinggi ketika teman-teman menulis. Nah, daripada teman-teman hanya bengong atau ya sebenarnya bagus sih, tapi kayak ketika teman-teman menulis, teman-teman bisa memiliki banyak narasi ya, punya kata-kata yang dikembangkan untuk mengembangkan imajinasi teman-teman, mengembangkan aspek fiksional teman-teman. Nah, mengembangkan imajinasi ini itu penting karena ketika mahasiswa, teman-teman dituntut untuk bisa forecast, bisa forecast ya, bisa menakar, bisa meramal ke depannya teman-teman pengen ngapain gitu. Nah, mengembangkan imajinasi ini itu bisa diasah terus lebih tajam dengan teman-teman menulis, itu kayak gitu. Jadi semakin banyak imajinasi, semakin banyak fiksional yang teman-teman dapatkan, yang teman-teman bisa kembangkan, itu semakin bagus di bangku perkuliahan. Karena bangku perkuliahan itu lebih kompleks ya teman-teman. Nanti teman-teman bakal mengalami sendiri gitu. Yang kedua, jadi teman-teman akan mengembangkan imajinasi. Yang ketiga, teman-teman akan memperluas pengetahuan. It is absolutely true. Jadi ini bener banget, karena ketika teman-teman menulis, mau nggak mau, apa yang pertama? Membaca, ya kan? Ketika teman-teman kita nggak mungkin dong ya menulis hal tapi kita nggak tahu apa itu. Nah, jadi salah satu cara untuk kita mengembangkan atau menulis itu pastinya masih baca. Nah, ketika kita membaca, ada proses penyerapan ya, proses internalisasi ilmu pengetahuan. Nah, ini akan memperluas pengetahuan kita ketika kita ingin menulis. Jadi, automatically kita akan dapat dua chart lah, dua flow ya. Satu, kita dapat ilmu yang kita dari bacaan kita. Yang kedua, kita menyalurkan atau mengeluarkan ide yang di otak kita dalam tulisan. Jadi kita akan memperluas pengetahuan. Itu ketiga. Nah, yang keempat, menulis tidak lekang oleh waktu. Nah, jadi ketika teman-teman bikin karya ya, bikin tulisan atau bikin apapun itu, mau novel, mau puisi, mau caption Instagram, atau bahkan bikin artikel jurnal, ketika teman-teman let's say wafat lah ya, sudah meninggal, tapi karya teman-teman tuh tetap abadi, tetap ada terus. Nama teman-teman akan tercantum selama-lamanya sebagai penulis karya tersebut. Jadi nulis itu tidak lekang oleh waktu. Jadi orang-orang akan mengenal teman-teman sebagai penulis karya A, karya B, karya C. Teman-teman akan diabadikan namanya sebagai, tercatat ya, at least di Google Scholar lah, sebagai pengarang artikel karya ini. Jadi itu akan memperpanjang umur teman-teman beyond your own age ya, di luar batas umur yang teman-teman tentukan. Jadi ya, dia akan mengabadikan nama teman-teman lebih panjang gitu. Jadi menulis bisa memperpanjang umur atau tidak lekang oleh waktu. Dia melewati batas-batas waktu. Jadi menulislah. Nah, yang terakhir, dia akan mengabadikan cerita. Nah, jadi misalnya nih teman-teman lagi merasakan hal sesuatu ya, misalnya lagi wah kuliah sekarang
bagi banyak tugas nih ya, teman-teman kayak bikin caption atau bikin apa gitu, bikin story atau bikin apa namanya, bikin semacam cerita kecil atau bisa diabadikan atau bikin artikel jurnal. Nah, dia kan mengabadikan itu. Jadi teman-teman punya memori gitu. Oh, dulu hari ini, bulan ini aku pernah merasakan hal ini ya, pernah bikin artikel jurnal yang ini ya, atau pernah bikin caption ini ya. Jadi kayak merasakan itu gitu. Dan jika mengabadikan cerita. Nah, ini sebenarnya bisa jadi ajang flashback sih buat teman-teman. Nah, jadi 5 ini pertama kreativitas, mengembangkan imajinasi, memperluas pengetahuan, menggalakkan oleh waktu, dan mengabadikan cerita ini aspek utama ya yang bagi penting mengapa kita penting untuk menulis. Nah, ini dalam konteks menulis apapun gitu ya. Nah, selanjutnya ini nih akademik writing penting. Kenapa sih Mas kita anak sosiologi, mahasiswa sosiologi atau mahasiswa FISIP ya lebih khususnya sosiologi dituntut atau penting untuk bisa menulis academic writing? Satu, bagiku, ketika teman-teman terbiasa menulis secara akademik ya, secara academically ya, secara akademik, satu, teman-teman akan terbiasa membaca secara efektif. Nah, ini skill yang pertama kali akan ter-unlock ya, yang akan terbuka gitu. Ketika teman-teman bisa menulis karya-karya ilmiah atau karya-karya akademik, satu, mampu dan terbiasa membaca efektif. Maksudnya gimana Mas? Misal, ketika teman-teman ini kan mahasiswa ya, tolong bedakan mahasiswa yang apa namanya, yang dengan siswa gitu ya. Nah, ketika teman-teman misal mendapati sebuah bacaan yang panjang banyak gitu ya. Nah, teman-teman kalau udah terbiasa dengan writing, itu akan bisa membaca secara efektif. Jadi nggak ngebaca semuanya, tapi langsung to the point, you show gitu. Jadi langsung ke poin yang teman-teman lihat, teman-teman view ya, teman-teman lihat itu ya. Jadi dia akan membiasakan teman-teman membaca secara efektif dan terbiasa. Nah, karena ketika teman-teman menulis secara akademik, teman-teman dituntut untuk sedikit perfeksionis ya dalam setiap kata, setiap kalimat yang teman-teman tulis. Nah, itu otomatis akan berimpact kepada teman-teman bisa membaca dan terbiasa membaca secara efektif. Jadi langsung ke poinnya. Itu pertama. Jadi itu skill yang akan terbuka, yang akan ter-unlock ya, kalau teman-teman terbiasa yang akan terbiasa dengan academic writing. Yang kedua, ketika teman-teman terbiasa dengan academic writing, akan menciptakan budaya menulis. Nah, ini penting banget. Kenapa sih Mas anak fisip menulis? Ya karena bukan hanya sih ya, yang bisa kita tonjolkan adalah menulis. Kalau teman-teman kita di ranah saintek ya, anak-anak FMIPA, anak-anak pertanian, anak dokteran, mungkin mereka itu bisa lebih expose karena mereka bisa bikin produk ya dari kuliahnya. Misal anak pertanian nih di agroteknologi, mereka bisa bikin produk pertanian karena itu mereka yang kuliah. Jadi mereka bisa mencetak output dari kuliah mereka dengan bikin produk ya, bikin let's say prototype lah. Nah, kita FISIP sosiologi nggak mungkin dong kita bikin prototype masyarakat atau prototype apa gitu ya, kan nggak mungkin karena kita nggak ada ilmu itu. Nah, satu-satunya cara atau cara yang paling lumrah yang untuk kita bisa bikin luaran atau output itu dengan menulis. Nah, menulis menjadi menjadi blueprint kita, menjadi white paper kita untuk menjadi keluaran dalam hal-hal keilmiahan sosiologis. Itu kedua. Jadi ada budaya menulis. Nah, ini menjadi akan terbiasa kalau teman-teman bikin academic writing. Nah, yang ketiga teman-teman, ketika teman-teman terbiasa ya dengan academic writing, ini yang paling gokil sih, yaitu mengasah pola pikir yang sistematis. Nah, ini sangat membantu teman-teman ketika teman-teman di perkuliahan ya, apalagi ketika dihadapkan dengan permasalahan yang itu dituntut apakah ini benar apa tidak, apakah ini bisa diekspor apa enggak. Jadi ketika teman-teman terbiasa bikin writing, teman-teman akan terbiasa untuk bisa berpikir sistematis. Jadi nggak berpikir secara random, secara acak-acak gitu ya, secara nggak jelas. Nah, kenapa sistematis? Karena di setiap section, di setiap sesi atau setiap bagian di artikel ilmiah itu menuntut teman-teman untuk bisa berpikir runtut. Jadi dari background, dari research question, dari konseptual, dari review sampai results dan conclusion itu dituntut runtut. Nah,
ritme itu yang akan dibagikan, yang akan otomatis teman-teman adopsi dan menjadi keseharian. Nah, ini aku rasakan sih. Jadi teman-teman akan terbiasa dengan pola pikir sistematis. Nah, jadi akan lebih well organized, akan lebih gampang terorganisasi gitu ya. Dan terakhir, ini bagiku ya, mungkin teman-teman kalau boleh berkomen is okay. Yaitu teman-teman membiasakan menyampaikan pendapat berdasarkan sumber yang kredibel. Nah, ini penting banget bagi anak sosiologi ya, bagi Mas. Jadi kayak once teman-teman sudah sering bikin academic writing, sering menulis ilmiah, teman-teman akan terbiasa untuk menyampaikan pendapat dari sumber yang sumber yang kredibel, yang asli gitu, bukan sumber yang acak-acak ya. Ya kan sering ya kalau kita mungkin di ruang kelas nih, sering lah kita ya berdiskusi sama teman, presentasi kelompok, bikin diskusi sama teman-teman ya, dan kita nggak pendapat nih. Nah kan ada beberapa dari kita, aku juga dulu mengalami sih ketika awal mahasiswa, yang penting ngomong aja gitu, nggak tahu sumbernya apa kan. Nah ketika kita sudah terbiasa dengan menulis secara akademik, kita akan menjauhi itu teman-teman. Kita akan terbiasa menyampaikan pendapat berdasarkan data original, data asli. Nah kenapa gitu? Karena ketika kita bikin academic writing, itu kita dituntut menyantumkan sumber yang itu satu relevansinya bisa ngomong ya 5 tahun terakhir lah yang paling lazim, atau dari sumber yang itu kredibel, dari jurnal-jurnal terbaru mutakhir yang terakreditasi, misal Scopus kita sampai ke 4 atau Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, atau at least pernah di Scholar. Jadi sumber-sumber itu yang kredibel itu dicantumkan di jurnal. Nah ini akan mengasah kita menyampaikan pendapat berdasarkan sumber yang ada ketika kredibel. Nah ini kalau kita sering menulis artikel ilmiah, kita akan mendapatkan skill tadi. Kalau kita ngomong itu based on data yang itu datanya ada dan nggak bohongan. Nah itu. Jadi itu teman-teman. Jadi 5 skill ini, satu tadi mampu terbiasa bikin secara efektif, kemudian menciptakan budaya menulis, ketiga mengasuh pola pikir sistematis, dan keempat membiasakan menyampaikan pendapat secara kredibel. Ini akan teman-teman dapatkan once ketika teman-teman mulai untuk bisa menulis secara writing akademik gitu ya. Nanti mungkin akan terbiasa ketika semester 2 lah, 2, 3, 4, 5 tuh udah sering banget teman-teman akan dituntut bisa bikin bikin laporan penelitian, bikin artikel jurnal, bikin bikin policy brief atau bikin apapun, yang mana ini 5 ini bisa terbuka skillnya ya, skill unlock lah ketika teman-teman sudah mulai membaca itu kayak gitu. Nah, terus caranya gimana sih, Mas? Caranya untuk bisa menyalurkan tulisan-tulisan gitu, tulisan-tulisan yang kita punya gitu. Nah, jadi aku ketika segini, satu hal sebelum teman-teman bisa menulis, ya teman-teman mulai menulis, satu cara untuk bisa kita memperbanyak ilmu adalah dengan suka membaca. Ini penting sebelum kita mulai menulis apapun topik tentang academic writing. Nah, kenapa? Karena ketika kita menulis tentang keilmiahan ya di sosiologis, kita dituntut untuk bisa banyak baca. Jadi perspektif kita masih luas, perspektif kita mesti kaya gitu. Jadi kita dituntut memiliki world view atau memiliki cara pandang dari berbagai pihak, dari berbagai sudut. Nah, the only way to overcome the problem dengan suka membaca. Jadi teman-teman suka membaca buku apapun, and the books you can read about it. Jadi entah buku tentang sosiologis, buku tentang HI, atau malah artikel berita ya, itu juga oke. Artikel berita atau artikel-artikel yang itu mendukung teman-teman untuk bisa bikin academic writing atau bikin tulisan ilmiah lah, artikel-artikel ilmiah. Jadi cara pertama teman-teman untuk bisa mengasah ide ya, untuk bisa menemukan ide-ide nih. Mas aku nulis apa ya? Apakah aku nulis politik? Apakah aku nulis tentang lingkungan, tentang gender, tentang perkotaan, pedesaan, apa ya Mas? Nah, sebelum itu teman-teman mesti suka baca dulu. Nah, ide akan muncul automatically ketika teman-teman banyak baca. Nah, jadi pertama teman-teman banyak baca dulu. Nah, ketika sudah banyak baca ya, nah jadi gini, ketika banyak baca itu sebenarnya bagus, akan memupuk banyak informasi. Nah, kedua, teman-teman berdiskusi dengan teman atau dengan dosen. Nah, kenapa demikian Mas? Karena kalau teman-teman berdiskusi dengan sesama fellows ya, sesama teman kelas itu ya, atau sama dosen, teman-teman akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang itu mengganjal di topik yang teman-teman baca. Misal gini,
aku ngebaca buku tentang perkotaan gitu ya. Bukunya Pak Derajat gitu misalnya, perkotaan gitu kan. Aku baca, ambillah baca 2-3 buku. Nah, tapi kalau aku hanya baca ya dan nggak berdiskusi, nggak bakal muncul permasalahan yang terkini gitu. Current problem gitu. Nah, ketika teman-teman berdiskusi dengan sesama teman ya tentang perkotaan, gimana ya di kota kamu, apakah ketimpangannya sangat 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 GP sangat banyak atau gimana? Jadi kan kayak ketika diskusi kan muncul itu gitu ya. Oh, kalau di kota aku enggak sih, kayak sejahtera, aman, damai, PPKM juga enggak ini amat. Loh, kok beda sama di kotaku ya? Nah, kan ada perbedaan tuh ya di obrolan tadi. Nah, itu kan muncul masalah. Nah, itu bisa memunculkan ide awal gitu kan. Nah, ketiga, ketika teman-teman sudah berdiskusi, teman-teman melakukan analisis kecil. Ya, jadi, oh kenapa ya dengan adanya fenomena ini kok terjadi di kota aku, di kota kamu enggak gitu. Jadi kayak teman-teman bikin hipotesis kecil. Oh, kenapa ya terjadi gitu ya? Mungkin karena A, mungkin karena B, karena C. Jadi tiga ini suka membaca, berdiskusi dengan teman, dengan dosen, atau tiga dengan suka terakhir bikin analisis kecil, itu akan memantik memantik ide, memantik perasaan. Oh, ini nih interest topik aku ya, kita dalam menulis. Jadi tiga hal ini teman-teman ya, itu sangat sangat menjadi pondasi ketika teman-teman mulai mengasah academic writing di bangku perkuliahan. Yang penting kunci yang nomor satu sih ya, suka membaca. Nah, suka membaca itu akan membuka skill berikutnya, yaitu suka berdiskusi dengan dosen atau dengan teman dan bikin analisis. Jadi mungkin teman-teman diskusi dengan orang ya, tapi teman-teman nggak baca gitu ya, nggak tahu apa masalahnya. Jadi agak lucu. Jadi yang pertama, teman-teman suka membaca tuh kayak gitu. Nah, ketika sudah membaca, mediumnya pakai apa, Mas? Apa ya mediumnya? Perantaranya, wadahnya pakai apa, Mas? Nah, dalam akademik ya, dalam ranah akademik mungkin Mbak Ines lebih paham lah, yang sering karena beliau dosen dan sering ngapain. Nah, pertama, ketika teman-teman pengen medium apa ya, maksudnya kayak wadah yang teman-teman bisa salurkan, satu bisa melalui jurnal. Nah, apa sih jurnal, Mas? Nah, jurnal itu adalah kumpulan artikel. Jadi misal nih di sebelah kiriku ya, itu ada Jurnal Kependudukan Indonesia yang dari LIPI ya, mungkin sekarang namanya BRIN. Nah, ini jurnal sekali terbit itu mengisi di dalamnya terdapat 6-7 artikel ilmiah sekali publish ya. Nah, itu jadi mengandung 6-7 artikel ilmiah yang tentang kependudukan. Jadi tergantung jurnalnya. Nah, teman-teman bisa mengekspos jurnal, atau yang kanan nih, itu jurnal American Journal and Political Sciences atau dari AGPS dari US gitu ya. Nah, pasti di dalam itu tentang artikel-artikel 6-7 artikel yang isinya tentang politik di Amerika. Nah, jadi teman-teman bisa pertama menyalurkan artikel ilmiah atau artikel akademik itu satu lewat jurnal. Nah, tadi ya, jurnal tadi ada sekitar 6-7 artikel dalam satu kali publish, dan itu prosesnya panjang ya, ntar kita obrolin di berikutnya deh, itu kayak gitu. Yang kedua, teman-teman, nah ini, jadi ini sebelah kiriku ada JAS atau Journal of Asian Studies dari Binus University Jakarta. Nah, bisa jurnal itu terbit 2 kali setahun, jadi per semester ya, April sama Oktober biasanya. Mungkin ada beberapa jurnal yang bikin special issues ya, apapun itu. Jadi kayak, tapi biasanya jurnal itu 2 kali issues ya per semester, April sama Oktober. Nah, jurnal itu biasanya umumnya itu mengandung 6-7 artikel satu jurnal. Jadi teman-teman ada kesempatan nih mengisi satu artikel dari 6 atau 7 artikel sekali publish. Nah, itu teman-teman bisa pakai jurnal. Atau kedua, teman-teman bisa pakai konferensi. Nah, ini cara yang paling bisa di-achieve sama mahasiswa. Karena jurnal itu, teman-teman, jujur, itu prosesnya agak panjang ya. Aku pernah kemarin nulis di jurnal di Malaysia, yaitu 2019, penelitian awal, baru terbit 2020 akhir, hampir 2 tahun. Itu ketika sama Khalis di Malaysia kemarin. Nah, konferensi itu mungkin cara yang paling cara yang paling bisa di-achieve
paling bisa digapai sama teman-teman mahasiswa. Nah, apa sih konferensi, Mas? Jadi konferensi itu tuh acara, misal nih, ini yang coba teman-teman lihat kanan atas nih, ada Sixth International Conference on Social and Political Sciences, atau COSAPS. Nah, ini ada Visi Finance kemarin. Nah, konferensi itu jadi kayak pertemuan akademik dosen-dosen atau mahasiswa juga boleh sebenarnya sih, yang membicarakan tentang topik tentang hal ini gitu, tentang topik-topik sosial dan politik. Nah, teman-teman boleh menuangkan ide, artikel ilmiah, teman-teman nulis apapun, dan teman-teman submit di sini. Jadi ini referensi atau medium yang paling awal, bisa pakai konferensi. Nah, nanti outputnya ada 2, tadi kita bicara di bawah. Nah, atau yang kiri nih, ini tentang ini poster ya, poster-poster konferensi. Jadi, nah, khusus lagi itu sebenarnya lebih cocok di konferensi ya, tapi kalau lomba boleh lah, nggak apa-apa. Jadi konferensi itu cara paling achievable, bisa diraih, bisa digapai oleh teman-teman mahasiswa. Entah konferensinya ilmu pengetahuan, ilmu sosial politik, atau lingkungan, atau bahkan lintas ilmu disipliner sosiologi itu boleh sebenarnya, karena kita kan luas sekali ya ilmunya ya, bisa masuk ke perkotaan, pedesaan, bahkan sampai lingkungan pun kita ada. Nah, konferensi itu menjadi bisa di-achieve gitu, teman-teman. Nah, ketika nih ya, kita mungkin sedikit technical proses ketika kita submit di konferensi. Nah, mungkin satu, ketika teman-teman submit paper, ya, satu nih, yang nomor 1, teman-teman submit tulisan, misalnya submit apa ya, ngasih paper teman-teman, ngasih draft artikel teman-teman. Nah, ketika dikasih, akan ke proses kedua, akan di-review, akan masuk ke proses review oleh reviewer. Nah, akan dibaca, dicek ya oleh pakar atau oleh dosen atau profesor yang mumpuni di bidang ilmu yang teman-teman tulis. Misal nih, Mustika bikin artikel tentang ilmu lingkungan, submit di konferensinya UI gitu kan, bikin artikel misalkan tentang krisis ekologi di kota Solo gitu ya. Nah, ketika Mustika submit dan masuk ke reviewer, akan direview, akan dibaca oleh profesor atau dosen atau praktisi di bidang lingkungan di konferensi itu. Nah, akan dikasih komentar, ini loh kamu tulisannya kurang di ini. Jadi draft kamu akan dikasih komentar. Nah, ketika sudah dikasih komentar, review, ketiga, keempat, review proses, review result, jadi kamu akan membenahi atau akan mengedit lagi berdasarkan masukan-masukan dari para reviewer. Jadi, kamu menyampaikan feedback-nya gitu. Kamu perbaiki papernya, kamu perbagusin. Nah, nanti kelima, paper accepted, akan diterima di konferensi itu. Jadi, bahkan konferensi pun ada alurnya ya. Jadi nggak semua tulisan yang kamu upload itu akan automatically diterima gitu, enggak. Jadi mesti melewati proses lagi. Nah, itu. Jadi melewati 5 tadi. Nah, itu di konferensi. Nah, outputnya bisa tadi aku bilang ya, 1 jurnal yang bisa berupa jurnal tadi yang 6-7 artikel sekali publish, atau proceeding. Nah, apa sih proceeding, Mas? Nanti kita bahas ya. Dan terakhir ada book chapter. Nah, atau buku atau bagian buku gitu ya. Nah, konferensi ini paling bisa achievable atau paling bisa digapai oleh teman-teman ketika teman-teman mahasiswa gitu ya. Karena nanti akan di akhir aku akan sedikit kasih tips untuk mendapat pendanaan gitu ya, untuk bisa ikut macam-macam gitu acara di kampus. Nah, jadi 3 ini. Nah, ketika teman-teman konferensi, teman-teman bisa publish di jurnal, proceeding, sama book chapter. Nah, proceeding itu sama sebenarnya agak sama kayak jurnal sih, tapi dia lebih umum ya. Jadi dia kumpul artikel hasil konferensinya. Misal gini, konferensi tadi COSAPS atau konferensi di UI gitu ya. Itu ada sekitar 100 peserta dengan 100 paper gitu kan. Kan nggak semuanya masuk jurnal. Mungkin hanya 20 masuk jurnal. Nah, 80 ini itu akan dimasukkan ke proceeding yang itu merupakan hasil konferensinya. Nah, jadi dia 1 komponen artikel hasil konferensi. Kedua, dia unlimited numbers, dia nggak terbatas jumlahnya, tergantung beberapa peserta yang daftar di acara itu. Dan ketiga, dia terindeks. Nah, jadi ini proceeding bedanya teman-teman. Kayak gitu. Nah, itu mungkin awal, karena masih beberapa hal lagi mengerjakan. Mungkin ada pertanyaan atau ada komentar ya terkait tadi diskusi kita pagi hari ini. Nanti boleh ditanyakan selagi aku izin untuk minum dulu. Ada mungkin teman-teman disusikan atau lanjut lagi? Lanjut kali ya. Oke.
Uh, nah, ini mungkin aku boleh bagi pendanaan gitu ya, funding. Ini sebenarnya menarik sih, karena ikut acara konferensi itu bayar teman-teman, nggak murah ya. Paling ya karena online mungkin agak agak murah ya, paling 800.000 atau 800 sampai 1 juta lah kalau untuk online gitu ya. Tapi kalau ketika sudah offline, acara hari biasa ya itu bisa sampai 2,5 jutaan, bisa 2-3 juta untuk ikut konferensi. Pun ada juga yang dalam bentuk dolar ketika teman-teman ikut konferensi di luar negeri. Nah, itu satu. Jadi ketika teman-teman ikut konferensi itu bayar, nggak gratis ya. Jadi bayar jutaan. Pun ketika teman-teman pengen publish paper, pengen publikasi hasil teman-teman nulis, itu juga bayar. Apalagi kalau masuk proceeding ya, atau masuk jurnal. Tapi ada beberapa jurnal itu gratis. Nah, sebenarnya kalau jurnal sudah bagus, dia akan gratis ya. Kayak misalkan, tapi ada yang bahas kayak jurnalnya UGM, dia 1 juta untuk publish. Nah, jadi kan in total, teman-teman kayak butuh sekitar 4-5 jutaan lah untuk bisa sampai publish paper gitu ya. Nah, uang dari mana mas? Jangan khawatir. Jadi kita bisa dapat funding, bisa dapat pendanaan dari kampus untuk publikasi ini. Full akan di kampus. Nah, cara paling mudah atau cara yang paling bisa teman-teman ajukan melewati prodi kita, melalui prodi sosiologi UNS. Nah, prodi ini mungkin yang tahu benar saya memiliki alokasi dana untuk mahasiswa untuk bisa publikasi di berbagai jurnal atau kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, pakai alokasi dana itu teman-teman. Jadi asalkan teman-teman ada LOE-nya, ntar aku tunjukin contoh punya aku di akhir. Tunjukkan letter of acceptance-nya, nanti teman-teman bisa mengajukan dan draft paper-nya, teman-teman ajukan ke prodi kita gitu, ke prodi sosiologi. Nanti prodi akan provide, ini pengalamanku ya, 2 kali sih, akan provide biaya konferensi sama biaya publikasi. Bahkan publikasi Scopus kemarin sama Mbak Adin itu pakai pendanaan prodi, dan juga dari sama Ibu Yunus juga kemarin di Kosaps juga dari prodi. Jadi yang bisa achievable itu pakai dari prodi teman-teman. Nah, kedua, teman-teman juga bisa melalui ke mahasiswa fakultas. Ini yang aku ajuin ketika aku ke Malaysia tahun 2019. Jadi fakultas atau FISIP itu bisa provide dana segar ya, fresh money, bisa beli tiket pesawat teman-teman atau tiket transportasi dengan teman-teman bikin proposal, mengajukan ke fakultas FISIP. Butuhnya berapa juta, sekian juta, dialokasikan, teman-teman bikin jumlahnya, kalkulasikan berapa yang teman-teman butuhkan, ajukan ke FISIP. Tapi nggak semuanya bakal di ACC sih, teman-teman pintar-pintar aja beberapa dana yang teman-teman butuhkan gitu. Atau terakhir, ketiga ya, bisa melalui kemahasiswaan universitas. Nah, ini yang sering dilakukan oleh teman-teman lain juga. Aku punya teman Abi namanya, anak komunikasi gitu. Nah, dia ikut konferensi di Singapura, itu pakai biaya kemahasiswaan universitas. Jadi, universitas nanti akan biaya pesawat tiket, biaya penginapan. Jadi, teman-teman akan dikasih uang akomodasi lah dari universitas untuk bisa ke konferensi luar negeri. Nah, sebenarnya itu bisa melalui 3 ini teman-teman. Jadi, kampus itu sebenarnya fully support kita gitu. Jadi, tinggal teman-teman mengajukan aja dananya. Ini dananya kalau nggak ada yang ngajuin, ini nggak bakal terserap nih dananya. Nah, teman-teman menggunakan kesempatan itu untuk bisa memakai anggaran dengan tujuan mengikuti acara-acara konferensi atau publikasi artikel jurnal. Nah, ini bisa banget. Lalu terakhir, teman-teman sponsorship ya, atau nyari dana sendiri. Nah, ini ujung-ujungnya kalau teman-teman nggak dapat pendanaan ya dari prodi, dari fakultas, dari univ, teman-teman bisa pakai uang sendiri. Sebenarnya worth it sih, karena karena ini bisa yang penting kan teman-teman tetap update segalanya. Jadi itu penting. Jadi 4 ini bisa teman-teman ketuk pintunya. Jadi pintu prodi bisa diketuk, pintu fakultas bisa diketuk. Nanti ketika teman-teman menang lomba ya, atau mendapat best student atau best paper, itu bisa diklaim. Ntar ya, aku kasih ini di akhir. Nah, jadi itu teman-teman ya, cara mendapatkan funding dari kampus, dan kampus itu akan support kita gitu. Jangan takut. Nah, ini mungkin sedikit teknikal ya, aku pengen ngasih beberapa hal. Terus cara menuangkan ide ke dalam kita harus gimana Mas Alif? Nah, pertama, teman-teman pilih topik yang paling disukain. Nggak mungkin dong kita sama semua ya, sama kesukaan semua ya. Nggak mungkin semua suka politik,
nggak mungkin semua suka lingkungan, nggak mungkin semua suka agama, misalnya agama nih ya dalam pembahasannya, nggak mungkin semua suka gender, nggak mungkin semua suka pedesaan, kotaan, pasti ada spesifikasi satu isu yang teman-teman suka gitu. Nah ini teman-teman cari nih, apa sih topik yang paling aku banget ya, topik yang paling aku suka banget. Oh aku suka banget nih tentang lingkungan nih, tentang pencemaran lingkungan, tentang pendekatan sosiologi di lingkungan. Nah ketika teman-teman sudah mendapatkan interest topik yang aku banget ya teman-teman kembangkan gitu. Nah kedua, teman-teman telah permasalahan apa ya, masalah lingkungan, contoh ya masalah lingkungan yang sekarang lagi booming ya, yang lagi tenar ya, apa ya. Jadi teman-teman cari masalah. Nah karena menulis itu sebenarnya adalah mencari masalah, nggak ada masalah teman-teman tulis ya. Jadi sebenarnya core value atau core main reason utama kita menulis itu adalah mencari masalah gitu untuk diselesaikan. Ini itu. Yang ketiga, teman-teman kumpulkan ide-ide dari bacaan-bacaan dan dari teori. Nah, yang membedakan antara sosiologi dengan pri lain, kita tuh melihat fenomena itu dari teori ya walaupun ada teori yang lepas itu, tapi sebagian besar kita melihat fenomena dari pendekatan teoritik. Oh, ternyata nih ada konflik di rumah tangga, temanku mungkin bisa pakai pendekatan teori ini ya, atau ketika ada seorang berperilaku ini, oh bisa pakai teori ini ya. Jadi kayak kita melihat sesuatu pakai teori, teman-teman. Itu yang membedakan kita menjadi nilai jual kita dengan ilmu-ilmu lain. Yang keempat, kita bisa melakukan penulisan. Bisa langsung menulis gitu kan. Dan penelitian. Jadi teman-teman mulai ke lapangan, wawancara sama orang, baca-baca buku, atau ya bisa pakai FGD. Mungkin teman-teman akan lebih tahu ini ketika teman-teman kuliah nanti ya, dapat mata kuliah Metopen sama MP Qualia sama MP Quanti. Dan kelima, mungkin nanti teman-teman bisa mulai menulis. Ini intinya. Jadi 5 ini cara melakukan ide dan tulisan yang aku experience kan, aku alami gitu selama ini. Nah, mungkin sebelum terakhir aku diminta bias untuk ngasih beberapa tulisan ya, tapi mungkin teman-teman bisa langsung ke, kalau mau ya, ini nanti aku share PPT-nya, bisa langsung ke Google Cindiki atau Google Scholar yang aku bikin. Jadi ketika teman-teman sudah publikasi jurnal atau publikasi artikel di Proceeding, teman-teman akan punya profil atau profile Google Scholar atau Google Google Academia, Google Scholar, menjadi Google Cendekia gitu. Nanti isinya adalah karya-karya teman-teman di artikel jurnal. Nah, ini pengarang bersama aku di kana ada Mbak Aldin, ada Khalis, ada Pak Ali dari LIPI, ada Bines, ada Pak Zra. Jadi ini pengarang-pengarang bersama yang pernah aku ikut di Google Scholar. Nah, ada beberapa sih yang aku bisa tulis. Nah, maaf ya, ini masih namanya visiting student. Jadi bukan pakai sosiologi, karena kemarin aku masih yang pakai email dari US. Nah, ini Google Scholar-ku. Nah, mungkin aku mau sedikit kasih contoh artikel yang pernah aku tulis. Jadi ini yang aku tulis sama Khalis ya, teman sekelasku ketika semester 5 kalau nggak salah. Iya, semester 5. Aku bikin ini penelitian di Pasar Kliwon, Solo, karena aku melihat kok orang-orang Arab di Solo tuh, kan kalau Solo ada orang Arab tuh, ada kampung Arab Pasar Kliwon ya. Nah, aku pengen lihat nih, ketika kemarin Pilpres, apakah orang Arab ini mempengaruhi sikon politik di Solo. Nah, aku coba menulis itu dengan Khalis. Sekarang dia S2 di UI, aku belum S2. Nah, itu kayak gitu. Nah, tentang ini aku penelitian 6 bulan, kemudian submit, diterima, presentasi di Malaysia, di University Teknologi Mara Malaysia di Melaka, 2 jam dari Kuala Lumpur, dan publikasi itu tahun depannya. Jadi setelah ini reviewnya berkali-kali teman-teman, dari Profesor Ahmad Muzaki masalah namanya. Nah, ini di jurnal namanya Journal of Islamic Thought and Understanding. Jadi tentang, ya karena topik tentang Islam ya, tentang politik Islam, apakah ada pengaruh para habaib, para orang-orang Arab di Solo ketika kemarin Pilpres. Nah, aku coba cari itu secara politik sama Khalis berdua ya, di jurnal ini. Dan teman-teman bisa akses, ini sebenarnya open access sih, teman-teman bisa buka langsung di Google atau lewat Google Scholar punya aku. Dan ini teman-teman, ini tentang konferensi ya. Nah, aku contoh kasih berapa tentang ini LOE yang aku kemarin bulan Mei di Canberra, ya walaupun online ya. Jadi ini ketika aku ikut konferensi di Australia, di Canberra, dari kedutaan Indo yang ya it should be inside agenda, but unfortunately pandemic hits Indonesia and it's cancelled.
Jadi apa namanya? Ini dari KIPI, dari Kedutaan Indonesia di Australia sama PPI Australia. Jadi ini LOA atau Letter of Acceptance ketika teman-teman diterima di sebuah konferensi. Jadi itu sebenarnya kemarin ketika aku di Australia itu yang submit paper ya itu sekitar 120-an. Tapi yang diterima itu cuma 20 dan cuma 20 ya, dan alhamdulillah aku masuk ke situ gitu. Dan ya kira presentasi gitu. Nah ini contoh LOA-nya atau contoh surat keterimaannya. Nah ketika sudah ada, nah ini yang kiri itu dari Department of Home Affairs dari Australian Government, negaranya BNS ketika S2 dulu. Yang kanan ini dari Kedutaan Besar Canberra di Australia. Kedutaan Indonesia di Canberra. Jadi kemarin bulan April sebenarnya dapat visa ya, dapat dari kedutaan dari atas pendidikan dari sama Bapak Imron, udah dikirimin email sama beliau untuk bisa dipergampang bikin visa, jadi langsung dapat afford dari kedutaan asal di Jakarta. Ini contoh suratnya teman-teman dari kedutaan, ada LOA-nya, jadi Letter of Acceptance, jadi teman-teman tuh dinyatakan diterima di konferensinya. Karena bisa dipakai buat ngeklaim di kampus pendanaan, dan juga bisa buat ngeklaim pendanaan kampus atau sama ketika teman-teman pengen bikin visa. Dan yang kiri ini visa grant dari Department Home Affairs-nya Australia ke aku ya, 2 Maret tahun lalu gitu. 3 bulan aku dapat visa grant ke Australia. Nah itu yang kanan ini dari Kedubes atas pendidikan yang dikirim ke aku via email gitu. Nah, atau teman-teman juga bisa ikut summer school ya, summer gitu. Nah ini teman-teman, ini contoh juga ini letter of acceptance summer school ini bukan school, kayak summer program dari UMass Boston di US Amerika. Ini kampus negeri, PTN Amerika di Boston, satu kota sama Harvard, Boston University, sama MIT, sama UMB Boston, sama ya pokoknya ada 5 kampus di Boston. Nah kemarin bulan April aku juga apply dan aku terima, tapi nggak aku ambil karena kejauhan. Dan tapi teman-teman ini bisa buat pengalaman sih. Jadi teman-teman bisa apply ini. Jadi di UMass Boston itu prodi sosial itu banyak banget offernya, dan teman-teman bisa apply. Nanti pendanaannya bisa pakai kampus atau dari Kemendikbud, teman-teman ikut ISMA. Nah ini yang nggak ada di angkatanku, teman-teman ikut ISMA. Jadi International Indonesia Student Mobility Awards. Nah itu bisa ikut. Ya, sebenarnya udah megang. Jadi teman-teman tinggal nyari kampus yang pengen teman-teman tuju gitu. Ini juga ada LOE ku dari Exeter University di UK, di Inggris. Jadi aku coba apply summer juga sama program di UK, di Inggris, dan terima di Exeter dengan programnya waktu itu. Aku sebenarnya apply 2 program ya. Sebenarnya hanya bersatu ya. Tapi aku offer 2 gitu, dan dapat beasiswa parsial dari kampusnya karena GPA-nya tinggi, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman IPK tinggi itu bisa dapat itu loh, scholarship dari kampus luar negeri loh. Ini aku pernah dapat sekali, tapi nggak aku ambil karena aku lebih milih Utrecht. Nah ini teman-teman bisa ambil, bisa coba apply, dan teman-teman bisa klaim ke kampus, dan dananya dari kampus dikasih, atau teman-teman bisa klaim di IO gitu ya. Ntar kasih tahu caranya. Yang terakhir ini LOE yang aku akhirnya dapetin dari Utrecht Belanda. Dan ya ini virtually ya, kuliah 2 minggu semester pendek tentang studi tentang migrasi, tentang refugees ya, tentang asylum seekers, tentang tentang migran ini di Belanda, dan harusnya kemarin ke sana tapi karena pandemi akhirnya online. Tapi pendanaan tetap dikasih kode dari mereka atau gitu. Nah ini lagi yang bisa aku bagi teman-teman. Nah ini ada SK Rektor nomor 28 tahun 2020. Kebaca nggak ya? Nah ini teman-teman kalau juara bisa teman-teman klaim uangnya. ini mungkin kalau dosen kan ada random ya. Nah kalau kita juga ada teman-teman. Jadi misal teman-teman ini juara 1 ya, lomba di konferensi mana gitu. Ini kan internasional. Nah itu kalau individu itu dapat 20 juta. Jadi teman-teman bisa mengklaim uang itu. Itu kalau individu ya. Jadi nah teman-teman bikin paper nih, individu nih, tentang penelitian di Kota Solo gitu ya, tentang politik gitu. Taruh di konferensi, dan yang ada juara-juaranya, juara 1, teman-teman dapat sertifikat, teman-teman klaim itu ke Mawa Universitas.
nanti akan diproses oleh mereka. Mungkin it takes time sih, 3 bulanan lah, karena agak lama ya, karena akan ngumpulin proof dari teman-teman. Nanti teman-teman akan dapat nominal sesuai dengan tingkatan level dan cakupannya. Ini Tata kasih deh ke teman-teman, jadi biar teman-teman semangat. Jadi ada yang juara 1 dapat 20 juta individu paling tinggi, kalau kelompok 30 juta lebih tinggi lagi, 2 sampai 10 orang, atau yang kelompoknya dari 10 orang lebih itu 40 juta. Nah, kemarin ketika aku ikut Ecosaps ya dari FISIP, kan itu kan sebenarnya lingkupnya UNIF tapi internasional ya, alhamdulillah ya. Nah, aku coba klaim dapat best presenter, yaitu penghargaan khusus ya, itu dapat kena kelompok ya dapat 5 juta, ini dibagi ke 2 orang, jadi dapat 2,5 gitu. Nah, ini bisa bikin teman-teman semangat gitu ya. Jadi kalau teman-teman ikut lomba, selain dapat uang dari penyelenggaranya, misalnya teman-teman kan menang lomba nih, saya kan dapat uang kan dari penyelenggaranya kan. Nah, teman-teman juga bisa mengklaim ini ke universitas dan bahkan dikasih reward uang gitu ya. Nah, ini akan menambah semangat teman-teman untuk bisa ngeklaim di situ. Jadi paling tinggi internasional, paling dulu itu nasional, dan terakhir tingkat universitas. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin tinggi uangnya, semakin tinggi rewardnya, sorry. Yang semakin rendah ininya, semakin rendah juga rewardsnya. Yang paling rendah itu individu di level universitas ya, itu sekitar 500.000. Paling tinggi individu di internasional 20 juta. Kayak gitu. Dan terakhir, mungkin menutup kenapa sih kita mesti ini ya, menulis ya? Mungkin aku sedikit mengutip dari Imam Syafi'i. Al-ilmu sayyidun wa kitabuhu qaiduhu. Jadi ketika kita itu menulis, kita seperti berburu gitu ya, berburu atau berburu sebuah hewan, berburu hewan gitu ya. Nah, ilmu itu seperti hewan buruan. Jadi kita kuliah nih hari ini sama Bu Yuna sama dosen lain, itu tuh sebenarnya kita seperti berburu hewan buruan ya. Nah, kita menulis ya, itu adalah tali ikatannya, tali penangkapnya ya. Jadi itulah mengapa. Jadi ketika kita menulis, kita akan semakin banyak menangkap banyak hewan buruan lah ya. Hewan buruan yang bisa kita ekspos. Nah, ini pepatah yang aku pakai sampai hingga hari ini. Jadi dengan kita menulis, kita akan akan mengabadikan banyak ilmu yang bisa kita tulis. Itu mungkin yang bisa aku bagi. Dan itu tanya teman-teman, makasih banyak atas waktunya. Mungkin bisa diskusi bareng atau hal-hal yang bisa dibagikan dengan teman-teman. Makasih banyak atas waktunya. Aku kembalikan ke Ibu Ines ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas Alif. Banyak sekali ya informasi yang sudah dibagikan sama Mas Alif. Dan silahkan teman-teman untuk yang ingin bertanya ke Mas Alif, misalkan penasaran dari apa yang sudah tadi dijelaskan Mas Alif, silahkan saya berikan waktu untuk kalian bertanya. Silahkan, siapa dulu? Ayo, mana? Masih lagi, Ibu. Oke. Mbak Dewina, silahkan Mbak Dewina. Permisi Bu Yunes dan Mas Alif, saya izin bertanya. Nah, misalkan kita tuh udah dapat topik yang kita suka gitu ya Mas. Misalkan kan saya cukup senang dengan topik gender gitu. Terus saya mau bikin project nih. Tapi setelah itu yang saya bingungin tuh gimana ya Mas, kayak cara how to get people interest. Karena kan mungkin pengalaman saya tuh belum besar gitu loh Mas dalam bidang tulis-menulis gitu sih. Terima kasih. Oke. Thank you, Dewina, pertanyaannya bagus nih. Iya, sebenarnya aku meyakini sih kalau segala sesuatu itu pasti nggak langsung besar ya pengalamannya. Jadi mesti ditata dari awal, dari hal kecil. Nah, itu bagus kamu tuh tadi udah menemukan interest topik kamu ya tentang gender. Nah, caranya kamu tinggalin aja, Wina, sering-sering terjun ke pengalaman bidang itu gitu. Kalau di gender ya kamu sering ikut kegiatan project tentang isu kegenderan atau isu perempuan. Sebenarnya gender nggak cuma perempuan sih, bisa juga tentang laki-laki. Nah, ketika kamu sering, ya paling dasar itu baca buku dulu ya, baca buku tentang gender dulu itu apa, kemudian permasalahan itu apa, baca artikel berita ya yang biar terkini.
dan juga baca artikel jurnal kalau ada yang ilmiah ya, biar bisa diikutin. Dan kalau terbatas, mungkin karena di Indonesia masih agak terbatas ya bacanya, mungkin bisa kamu membaca yang jurnal bahasa Inggris. Nah, ini pentingnya mata kuliah hari ini dari BUNES ya, karena kalau kita bisa membaca lah minimal ya artikel ilmiah bahasa Inggris, kita kan bisa akan lebih kaya gitu perspektifnya. Jadi nggak cuma di konteks Indonesia gitu. Oh di US kayak gini loh. Oh di UK kayak gini loh. Oh di Belanda kayak gini loh. Oh di Aussie kayak gini loh. Oh di di Spanyol kayak gini loh. Jadi kayak kita kayak punya banyak worldview ya, perspektif yang bisa kita gali kalau kita baca dalam bahasa Inggris. Itu pertama, sering ngebaca. Nah kalau Dewina udah sering ngebaca dan akhirnya pasti akan muncul ide-ide. Oh ternyata di US gini ya, kok kita enggak ya? Itu kan muncul sebuah dosen yang itu muncul kan, atau sebuah gap yang ada. Nah itu nanti Dewana bisa terjemahkan itu dalam tulisan, atau terjemahkan dulu dalam project, atau dalam let's say bikin sedikit notes lah ya, kecil. Oh kenapa sih di US kayak gini tapi di Indo kayak gini? Jadi kayak bikin sedikit komparasi table atau komparasi studies ya. Ini itu kayak itu awal ya. Itu mungkin setelah itu akan muncul keinginan atau muncul encourage untuk bisa nulis lebih banyak. Itu mungkin dari Dewina. Ada feedback nggak? Oke, thank you Mas. Oke, ada lainnya lagi? Mungkin ditambah dengan tadi ikut ini ya, forum-forum diskusi yang membahas tentang tema-tema tertentu, termasuk juga gender. Nah, sekalian informasi besok ada ada diskusi nih tentang Youth, Religion, and Gender bersama Prof. Nancy Smith-Hefner dari Boston University. Kalau kalian ada waktu luang, bisa gabung besok jam 8 pagi. Oke, yang lainnya. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan, ini kesempatan ya, karena Mas Alif punya banyak pengalaman, terutama pada proses-proses bagaimana mahasiswa bisa in touch ya dengan prodi universitas untuk mendapatkan peluang. Oke, Razita, Sabrina, silahkan. Oke, Razita. Belum keluar suaramu, Razita. Koneksi kayaknya, Bu. Mbak Razita. Mbak Razita? Oke, ada kendala jaringan. Oke, mungkin yang kendala jaringan bisa ditulis di chatbox aja ya, chatbox aja. Oke. Ada yang lain lagi yang mau bertanya langsung? Ayo. Oke, sudah bisa Mbak Razita? Halo, Mbak Razita. Ini satu kelas ada 48, banyak, Bu? 51. Oh. 51. Banyak juga ya. Oh. Banyak. Nah, Mbak Razita, mungkin karena ada kendala jaringan, mungkin bisa. Oke, ini langsung ditulis ya. Izin bertanya, misalkan, sebentar. Menulis karya ilmiah itu perlu konsultasi dengan dosen atau tidak ya, Kak Alif? Oke. Thank you. Razita, ini sangat bagus pertanyaannya. Tentu kita perlu konsul dengan dosen. Nah, ini yang aku lakukan sama teman-teman ya. Jadi dari semua artikel yang aku tulis, itu pasti dikonsultasikan minimal 2-3 kali ke dosen. Jadi ada satu dosen yang menjadi dosen pembimbing lah bahasanya, tanda kutip ya, pembimbing dalam penulisan. Itu tergantung dosen tergantung interest topik atau topik yang kamu teliti. Misal nih, aku nulis pertama kali di proceeding ya, itu ketika 2019
masih semester 4 kalau nggak salah, tentang penggunaan radio darurat untuk bencana di Boyolali yang dekat lereng Merapi ya. Nah, itu kan masalah tentang kebencanaan ya, masalah tentang disaster ya, disaster management, sama tentang masalah kontemporer. Nah, itu aku konsultasikan dengan Bu Rahesli dulu. Jadi ketika masih semester 4 dengan Bu Rahesli. Nah, jadi selama pembimbingan bikin topik, kemudian diskusi sama beliau, hasilnya kayak gimana, sampai publis pun kita tetap konsul dengan beliau. Jadi misalnya kamu ya Rajita bikin tulisan tentang politik gitu ya, cari dosen yang memang ekspertisnya itu di politik, atau cari dosen yang emang kebanyakan menulis di bidang politik. Juga kemarin ketika aku tadi yang publikasi di Malaysia itu sama Kalis, itu aku sama Pak Aris Mundayat ya, dosen di sosiologi. Jadi emang sama beliau ya karena kita mahasiswa ya, pengen publikasi di jurnal yang high requirement-nya tinggi, dan pasti kan butuh beberapa tips and trick kan. Nah, itu dari dosen tuh sangat membantu banget. Jadi jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya ke dosen. Dan mereka tuh sangat welcome dengan kita mahasiswa yang pengen atau sedang dalam hal ikut konferensi atau publikasi jurnal. Apalagi Bu Yunes ya, sangat welcome sekali dengan teman-teman kalau ingin ikut publikasi jurnal. Ini beliau sangat welcome ketika ada mahasiswa yang pengen dibimbing bikin jurnal atau bikin artikel ilmiah di proceeding. Jadi saranku ketika teman-teman bikin artikel jurnal ya, artikel proceeding satu tema, itu cari satu dosen pembimbing yang bisa membimbing dari proses penulisan awal draft, masih draft banget, masih mentah nih, masih abstrak, sampai ke penelitian, sampai ke proses penulisan, sampai proses publikasi akhir. Bahkan sampai review juga dibantu. Ntar itu akan membantu teman-teman. Nanti aku ya, itu biasanya akan nulis sama beliau itu di acknowledgement, ya di apa ya bahasanya, persembahan halaman di bawah itu kayak thank you for I send my profound gratitude for Pak Aris Mundayat for keen supervision lalalala. Jadi kayak masukin di acknowledgement section di final ya. Itu mungkin dari aku, Rajita. Oke, sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, benar kata Mas Alif tadi, setiap dosen punya ekspertis masing-masing begitu ya. Nanti kalian bisa lihat ekspertis dosennya di bidang apa, melihat nanti di mata kuliah apa yang beliau-beliau ampuh ya. Semakin berjalannya waktu ya, kalian mengambil semester 2, 3, 4, kalian akan tahu ekspertis dosen masing-masing itu di bidang apa. Nah, nanti kalian kalau misalkan ingin berkonsultasi, bisa aja silahkan menghubungi dosen yang ingin kalian hubungi. Oke, silahkan lainnya lagi, ada yang bertanya ke Mas Alif. Oke, Muhammad Akso, Dimas, Ilaika, setelah itu Mas Akbar Safanugraha. Mas Akso dulu, silahkan Mas. Baik, terdengar Bu? Iya. Iya, silahkan. Baik Mas, saya ingin bertanya, apa sih kesalahan paling umum gitu Mas yang ditemuin di academic writing gitu, atau kesulitan-kesulitan apa yang Mas alami gitu, yang jadi struggle di academic writing, gitu aja sih. Oke, thank you Ilham. Siapa? Aksa Dimas, sorry. Thank you Dim. Yang paling sering atau paling umum ya, masalah atau bukan masalah sih ya, kesalahan yang ditemukan oleh penulis itu satu, terkadang tuh kita tuh terlalu optimis dengan hipotesis awal kita di abstrak dengan hasil penelitiannya. Ini paling sering terjadi sih, kan abstrak kan mengandung semuanya ya, latar belakang, rumusan masalah, teoritis yang kita pakai, kemudian juga beberapa hipotesis yang kita pakai di situ dimasukkan di abstrak sama kesimpulan. Nah, terkadang tuh kan kita kan misalnya konferensi nih kan suruh kirim abstrak dulu kan, bikin abstrak, baru penelitian kan. Nah, terkadang tuh kita tuh mungkin ya ini sisi dari penulisnya itu terlalu memaksakan kalau hasil itu mesti sama kayak abstrak.
Nah, karena itu kayak kayak common mistake. Jadi ini sempat aku alami sih, tapi ketika akhirnya bisa tersolve. Jadi ada semacam ada semacam beda gitu. Di abstraknya bilang A, tapi kok di hasilnya bilang B. Nah, itu paling sering terjadi ketika kita bikin karya ilmiah gitu. Nah, caranya adalah kamu sampaikan temuanmu apa adanya di lapangan. Jadi jangan memaksakan hipotesismu dengan apa yang kamu tulis, apa yang kamu temukan, sorry. Jadi bisa gini, di lapangan nih kamu menemukan bahwa ternyata yang aku bayangkan hasilnya itu nggak sama loh dengan aku temukan. Misal gini, tadi ya yang aku di Arab tadi ya, yang di Pasar Kliwon. Nah, aku tuh bikin abstrak ketika sampai di Malaysia bahwa mereka tuh punya pengaruh yang banyak loh dalam proses politik untuk bisa milih bisa mengengage ya, menaikkan suara di Solo. Nah, ketika aku observasi lapangan langsung datang ke ketiga majelis di Solo, Araudo, Riyad sama Asegaf, ya mereka tuh ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada pengaruhnya yang signifikan gitu. Nah, kan aku nggak mungkin ya memaksakan temuanku dengan hipotesis awalku gitu. Nah, tapi terkadang tuh peneliti tuh suka mencari celah gitu ya. Ini gimana biar bisa masuk dengan hipotesis awal. Nah, itu mungkin caranya kesalahan sih ya. Mungkin pembelajaran yang bisa digali. Dan jangan memaksakan hasil lapangan dengan hipotesis atau dengan dugaan awal atau praduga studies ya. Praduga yang kita alami gitu. Nah, cara mengovercome cara menyelesaikannya tadi menyampaikan apa adanya di lapangan. Jadi kan ya mungkin teman-teman ketika SMA tahu lah ya 4 sifat sosiologi ya, kan ada non etis tuh. Nah, kita kan nggak boleh bilang ini baik atau buruk ya, tapi itu karena kita nggak boleh bilang ini etik apa enggak, kita kan non etis ya, jadi punya non etis. Nah, itu mungkin kita bisa sampaikan apa adanya gitu, jangan memaksakan kehendak di abstrak. Itu bagian dari aku. Baik Mas, terima kasih banyak. Oke, Mas Akbar, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Yunes dan Mas Alif. Perkenalkan saya Akbar Syafan Nugraha. Saya ingin bertanya kepada Mas Alif. Kan untuk menuangkan ide dalam tulisan, sebelumnya Mas Alif pernah tadi mengungkapkan bahwa ada 5 tahap setidaknya sebelum kita mulai menulis gitu loh. Nah, misalnya saya sudah melalui 3 tahap seperti saya sudah menemukan topik yang saya ingin tulis, saya telah menelaah permasalahannya dan telah mengumpulkan ide-idenya, kan tahap selanjutnya itu kan melakukan penelitian ya Mas. Nah, kan untuk melakukan penelitian kan pasti perencanaannya panjang dan butuh suatu tim atau nggak mungkin lah ibaratnya sendiri kita melakukan penelitian. Nah, bagaimana sih Mas caranya biar bisa menemukan ibaratnya circle penelitian yang bisa diajak meneliti bareng dan sesuai dengan apa yang kita ingin teliti gitu Mas. Apalagi kan sebelumnya saya juga belum pernah melakukan penelitian gitu-gitu, jadi takutnya salah menemukan orang yang tepat gitu sih Mas. Ya, oke. Thank you atas ini pertanyaannya. Jadi gini, setelah kita dapat ide ya, kan pasti ada proses penelitian yang panjang gitu kan. Nah, penelitian itu tuh baru akan dilakukan ketika teman-teman udah paham pakai metodenya apa, pendekatannya apa, dan pakai tekniknya apa gitu. Yang paling gampang sih, yang paling umum itu kualitatif deskriptif ya. Kalau pengen pakai karena teman-teman akan mengeksplor permasalahan langsung gitu. Atau pakai pendekatan kuantitatif, teman-teman bikin survei, pakai pendekatan survei gitu ya, atau pakai pendekatan lain, itu bisa. Nah, Bar, yang ketika penelitian itu tuh kamu nggak cuma sekali datang. Misalnya gini, kamu meneliti tentang tadi ya, misalnya aku nih, meneliti tentang suasana politik orang-orang Arab di Pasar Kliwon. Nah, kamu kayak cuma sekali ke sana wawancara 2 orang, itu tuh belum selesai. Jadi penelitian itu bukan sesederhana itu. Jadi kamu mesti berkali-kali kayak cross checking studies ya, kayak misalnya nih, orang A dan orang B yang aku wawancarain bener nggak ya perkataannya. Nah, kamu tuh cross check ke orang C dan orang D yang di lingkup yang sama gitu untuk meng-cross check perkataannya. Nah, jadi kayak ada proses rechecking information dari yang sudah kamu lakukan di orang sebelumnya. Satu.
Atau kedua kamu pakai FGD. Ini agak susah FGD ya. Jadi kayak mengelaborasi atau mengambil banyak sudut pandang orang-orang di satu forum gitu. Dan field trip, teman-teman melakukan observasi langsung. Jadi, nah ini observasi yang lama nih, ini nggak bisa sekali 2 kali. Nah, observasi itu kayak teman-teman melihat langsung aktivitas orang teman-teman gitu, Bar. Jadi kayak, oh ternyata ini perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang peserta Kliwon dalam menunjang politik itu gini ya. Kamu observasi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi kayak nggak bisa sekali kamu langsung menyimpulkan, oh mereka tuh bisa mendukung apa ya, biar dapat suara banyak itu dalam politik. Enggak. Jadi kamu setelah melewati 2, 3, 4 kali observasi ke lapangan dan wawancara ke banyak orang, itu baru kamu mendapatkan apa ya, satu wadah kesimpulan teman orang-orang untuk kesimpulan dari pendapat untuk bisa disimpulkan dimasukkan ke laporan. Jadi emang yang paling berdarah-darah ya bagiku itu ketika proses penelitiannya sih di lapangannya. Jadi itu mungkin. Nah, sebenarnya nanti ya kamu kalau semester 2, 3, 4, 5 lah ya maksimal. Itu kamu akan dapat mata kuliah banyak sih, sosiologi perkotaan, pedesaan, sosiologi apalagi ya, sosiologi lingkungan, sosiologi energi nggak sih energi. Ntar kamu pasti kan banyak field trip tuh, banyak field lab ya, banyak field field research tuh. Nah itu kamu bisa angkat di jurnal. Jadi tuh yang aku publish di jurnal itu ada beberapa tuh mata kuliah yang aku elaborasi gitu, yang aku main Scopus itu dari Soskot. Jadi aku elaborasi, aku enhance ke LIPI ya sama peneliti, aku publikasikan. Jadi sebenarnya mata kuliah itu bisa memprovide field trip ya, field research itu bisa kamu angkat ke jurnal atau ke proceeding. Itu mungkin dari aku. Yang paling ini susah di ini ya, berarti penelitiannya. Itu kayak gitu. Ada feedback? Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, mungkin Mas Alif masih di sini. Enggak kemana-mana, Bu. Ya, Mbak Mustika. Sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya Mas tadi. Saya ingin bertanya, Mas Alif itu sebenarnya sejak kapan sih mulai nulisnya? Tadi udah agak terjawab, tapi ingin memastikan. Terus, apa dari semester 1 Mas Alif ini emang udah tertarik sama dunia academic writing? Thank you, Mustika. Pertanyaan bagus sih. Sejak kapan ya? Sejak semester 3 kayaknya, 3, 4 gitu ya. Karena ngeliat teman-temanku tuh kayak berprogresif ya, sedangkan aku kayak masih hai dan nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi akhirnya semester 3 itu, tadi 2018 ya, itu semester 3 aku kayak sama teman, karena aku kelas B nih. Nah, kelas B itu kayak agak pasif gitu loh, paling sama sekalis doang. Nah, aku kayak ngajak temanku kelas A, namanya Isyara, pernah jadi asistennya Pak Arjo, sama Widi. Itu kayak kita konferensi di Medan, APSI gitu itu. Di USU. Bareng, ya akhirnya ada Pak Arjo juga, ada Pak Bagus, ada Pak Arjo, ada Bu Yuyun, sekretariat dulu yang sebelum dia belajar di SCDGM. Jadi, awalnya tadi sih berangkat gara-gara lihat teman-teman aku tuh kayak, ya ampun mereka juara 1, juara 2, juara 3 lomba-lombaan. Ada yang udah pernah ke Jepang, ke Cina, dan aku kayak masih di prodi, masih di sini kayak nggak ngapain, kan kayak malu ya, kayak terpantik gitu. Dan akhirnya fase 3 kayak coba-coba nih, akhirnya alhamdulillah kayak mulai terbangun gitu. 3, 4, 5, 6 keterusan terus sampai lulus. Tapi ketika awal-awal gini, semester awal aku belum tarik sih, kayak yang merasa agak lebih susah aja sama SMA. SMA kan kayak kita cuma bikin tulisan opini aja kan. Karena kalau kuliah kan mesti menyatakan sumbernya dari mana kamu dapat idenya. Itu aku agak sedikit culture shock sih. Tapi ketika semester 3, 4, 5 sampai akhir, itu semakin banyak mata kuliah aku ambil dan semakin banyak bertemu dosen-dosen lain, dan teman-teman juga seperti itu, dan sering ikut proyek-proyek penelitian sama teman-teman di mata kuliah dan lainnya. Bisa akhirnya bisa tren satu kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku. Bertiga. Oke, makasih Mas jawabannya. Oke, ada lagi? Nah, Mbak Siva, ini banyak sekali nih yang masih penasaran. Silakan Mbak Siva.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, kalau kita misalnya mau nulis suatu artikel penelitian gitu ya, dan ternyata topik yang kita angkat itu belum banyak diteliti sama peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, itu gimana Mas solusinya? Terlebih lagi kan kalau kita mau mendefinisikan suatu konsep itu kan butuh pendapat juga dari peneliti-peneliti atau sumber-sumber lain. Terima kasih. Sorry, tadi gimana pertanyaannya? Aku agak kurang nyimak. Chief, tadi. Iya ya. Kan kalau kita mau nulis suatu artikel penelitian gitu ya, dan ternyata topik kita itu belum banyak diangkat gitu sama peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, itu gimana solusinya? Kan kalau kita mau mendefinisikan suatu konsep dasarnya itu kan juga butuh pendapat juga dari peneliti atau sumber lain gitu, Mas. Oke. Thank you. Ini menarik nih. Justru ketika topikmu masih jarang, berarti peluang novelty-mu tinggi. Apa ya novelty ya? Peluang kebaruan studies-mu tinggi. Kalau nggak ada gitu, misalnya gini, kamu meneliti tentang yang jarang tuh ya di Indonesia tuh multi governance analysis. Nah, itu kan nggak ada tuh di Indonesia ya, jarang banget ya topiknya ya. Nah, cara paling mudah atau cara paling achievable ya, kamu melihat di negara lain. Oh, gini lah model di negara lain. Jadi, walaupun referensi di Indonesia itu nggak ada, pastinya, ya nggak pasti sih, kemungkinan besar itu sudah dikembangkan di negara lain. Paling lazim atau paling umum itu di Eropa ya, di UK atau di Belanda ya, yang bukan karena gitu. Tapi paling sering itu di UK sama di Belanda, sama atau nggak di US juga, di Austria ada beberapa. Jadi kalau bisa pakai pendekatan-pendekatan atau studi yang pernah dilakukan di negara tertentu tentang topik yang kamu pilih. Nah, itu bisa jadi bisa menjadi artikel pendukung kamu yang bisa kamu elaborasi di riset kamu. Jadi walaupun di Indonesia belum ada nih penelitian nih tentang itu, tapi di luar negeri udah ada. Nah, itu kamu bisa pakai. Itu mungkin dari aku sih. Oke, Mas, makasih. Oke, apa masih ada lagi? Silakan. Ini sebelum Mas Alif pergi ke luar negeri, kayaknya mau S2 di luar negeri. Amin, Bu. Oke, masih ada lagi? Ditanya bagaimana cara mendapatkan beasiswa, bagaimana berkompetisi dengan mahasiswa lain. Ini kayaknya belum ditanyakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Ada lagi? Sudah cukup? Ya, saya masih memberikan waktu mungkin berapa ya, 15 menit lagi lah, kalau masih ada yang mau bertanya. Oke, Mbak Eli Sofia, silahkan. Saya mau bertanya, tadi kan Mas Alif kayak ikut summer class kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh kalau mau ikut kayak gitu tuh ada kualifikasi tertentu enggak? Dan itu biasanya tuh kualifikasinya apa aja? Terima kasih. Sama-sama. Thank you, Yan. Kualifikasinya itu tergantung kampus yang kamu apply. Ya, masing-masing punya tingkat ketetatan yang beda-beda. Tapi biasanya kalau untuk summer itu lebih gampang karena dibandingkan semester pendek ya, yang 6 bulan intens itu lebih tinggi. Nanti kalau summer yang hanya beberapa minggu itu lebih gampang. Misalnya nih, tapi yang paling common tuh kamu bikin esai. Jadi bikin esai ya maksimal 300 kata sih ya, kemarin ketika di Utrecht sama di US kemarin. Jadi kayak bikin esai 300 kata, kenapa kamu memilih program ini dan apakah bisa membantu kamu mengachieve academic goals kamu di kampus di home university kamu gitu. Nah, jadi kamu kayak bikin esai kecil lah, alasan kamu pengen ikut itu. Yang kedua, yang paling itu sebenarnya GPA itu malah jarang ya, karena jarang dilihat untuk summer. Karena kecuali kamu pengen beasiswa. Ketika aku kemarin di UK yang di Exeter, jadi Exeter itu memprovide 3 beasiswa. Satu beasiswa academic excellence ya, itu yang GPA-nya di atas 3,7 semua negara gitu ya. Itu dapat scholarship sekitar 300 sampai 400 pound sterling. Gede ya, sekitar berapa juta gitu. Nah, itu kamu
Kalau di Exeter dapat beasiswa itu. Kalau IP kamu di atas 3,7. Terus ketika di US kemarin, aku sebenarnya biasa apply 2 kampus ya, di UMB kemarin, di University Massachusetts Boston, sama di Notre Dame University di Indiana. Mereka itu malah nggak ada requirement akademik yang spesifik ya. Mungkin sosial saya mesti bikin cuma upload paspor ya, paspor kamu pasti punya lah, paspor sama upload apa namanya student card, sama upload apa namanya semacam ya transkrip lah, kamu udah semester ini, nanti mereka akan consider apakah kamu cocok apa enggak, nanti akan ada penerimaan, kalau enggak kamu akan tolak. Jadi kualifikasi itu beda-beda, how to spell your name. Beda-beda masing-masing kampus. Jadi ada yang kampusnya butuh kamu bikin esai, ada kampus yang butuh kamu bikin video pendek untuk bisa ngomongin kamu kenapa eligible untuk itu. Ada juga kampus yang itu lebih rendah. Nah, yang paling tinggi yang pernah aku temuin ketika aku coba apply di Stanford ya, untuk summer kemarin. Stanford itu kamu harus punya IELTS sama TOEFL ya, karena mereka kan kampusnya kan high ya, top 5 in the world ya. Mereka harus pakai IELTS dan TOEFL. Biasanya kalau IELTS 6,5 ya gampang lah, bisa di achievable. Sama TOEFL ITP itu minimal 550 kalau nggak salah untuk summer course-nya. Aku nggak jadi apply karena TOEFL-ku udah ada luar udah nggak kepake, udah usang, dan mesti ambil TOEFL lagi karena aku terlalu malas untuk ambil TOEFL, untuk ujian ulang buat TOEFL, dan akhirnya aku coba apply kampus yang nggak pakai TOEFL ya, yang nggak pakai TOEFL dan hanya untuk bikin esai, yaitu tadi Utrecht, terus dari di US Boston, di UK Exeter ya. Sebenarnya yang anak UNESWA paling sering kayak Exeter Bu ya, sama di Utrecht paling sering. Jadi peluangnya lebih tinggi di Exeter sama tadi di Utrecht. Di UMB juga ada, kayaknya baru aku deh yang mereka apply. Itu sih mungkin. Jadi masing-masing kampus beda requirement-nya. Tinggal kamu cari aja kira-kira mana yang paling bisa kamu masukin dan peluang yang gede buat terima gitu. Nanti kalau kamu sudah bayar, kamu klaim itu ke fakultas atau ke universitas atau ke international office. Maka akan provide dengan full scholarship ya, kamu nggak perlu net uang, tinggal belajar. Itu mungkin tidak Eli. Oke, ada pertanyaan lanjut? Kalau untuk mendapatkan info-info tentang summer course, scholarship itu dari mana saja itu, Mas Alif mencarinya itu? Bisa membagi ke teman-teman. Ya, ini mungkin beda ya. Gini Bu, kalau kampus kita mungkin belum memprovide info sekencang itu ya. Jadi kita masih cari sendiri gitu. Nah, untuk apa namanya, untuk bisa dapat info ethical summer course atau summer school ya, atau program pendek lah 1-2 bulan, itu biasanya itu kan bukannya kan, memulai kelas kan bulan Juli biasanya ya, bulan Juni, Juli, Agustus ya, 3 bulan. Nah, mereka tuh udah mulai menerima mahasiswa itu bulan Maret sama bulan April. Jadi mereka udah mulai open application bulan April atau bulan Maret gitu ya. Jadi 2 bulan sebelum mulai kelas. Nah, untuk info itu teman-teman bisa googling sih. Jadi itu karena karena kampus kita masih terbatas info gitu, nah karena aku cari mandiri. Satu, jadi ada website namanya Summer School Europe ya, itu, atau teman-teman ikutin IG-nya, itu update banget. Jadi kampus mana aja nih di Eropa yang lagi buka summer school, atau yang lagi buka kuliah semester kuliah musim panas itu ya. Nah, teman-teman buka itu, jadi kayak ada Instagramnya, jadi ada posternya. Nah, kemarin temanku juga nih, satu kontrakan nih, temanku, ketika saya ikut Utrecht, ada di Berlin, namanya Universität Technik Berlin, lagi buka, dan aku suruh daftar dan keterima, dan suruh klaim di IO, dan akhirnya keterima. Jadi dari IG itulah, dari Instagram itulah apa namanya, ada informasi namanya Summer School Europe gitu masalah. Atau kedua, teman-teman bisa langsung cari kampusnya nih. Misalnya teman-teman udah tahu kampusnya nih, misal kayak misal Eli tahu kampus di Inggris tentang contoh nih Oxford University ya, Summer School. Langsung klik di Google gitu kan. Oh, ternyata bukaannya
bulan Februari nih lebih awal daripada kampus lain dan requirement tinggi ya, bisa bikin masih attach TOEFL atau masih attach recommendation letter dari dosen. Jadi kan masing-masing punya requirement. Nah, informasi itu bisa kamu cari di Google tadi ya, Google masing-masing kampus kamu cari manual, itu yang pengen susahnya ya, yang pengen repotnya. Atau dulu kamu tadi nge-follow Instagram akunnya kalau nggak salah ya, Summer School Europe kalau nggak salah. Itu sangat profit sih, banyak informasi, sangat profit informasi sama school. Nah, untuk beasiswanya, beasiswa itu kan karena mereka berbayar ya, ya di atas 800-an pound sterling lah kalau di UK, sama di Europe di atas 900 euro lah, ya which is itu kalau dirupiahkan di atas 16 sampai 17 juta, itu mahal sih. Kan nggak, ya agak susah ya kalau kita bayar sendiri kan. Nah, itu pakai beasiswa. Nah, kampus kita alhamdulillahnya itu punya skema pembiayaan dari International Office, namanya Global Challenge. Sedikit promosi ya. Jadi apa namanya? Global Challenge itu bukannya dua term, teman-teman. Jadi di bulan Januari Februari itu udah buka, itu buat term 1 untuk program di bulan April sampai bulan Juli. Jadi itu bisa dibuka tuh teman-teman, Global Challenge namanya, Global Challenge. Jadi itu yang dibuka sama Internal Office, teman-teman masukin LOE-nya ke sana, atau nanti teman-teman biasanya disuruh bikin essay sih sama IO. Ada 4 question yang mesti di answer. Ada IO, jadi buka 2 term, Januari Februari. Terus yang term kedua itu bukannya di bulan Juli sama Agustus. Nah, itu untuk program di bulan Agustus sampai November. Oktober. Bisa bentuknya magang internasional, atau bisa bentuk konferensi, tadi aku bilang, atau bisa bentuknya sama school. Nah, itu dari kampus kita ya, jadi dari IO. Atau teman-teman bisa pakai dana dari fakultas. Ya, fakultas itu juga menyediakan dana untuk mahasiswa untuk konferensi di luar negeri, atau konferensi atau sama sekolah di luar. Atau ketiga, teman-teman pakai pendanaan dari Kemendikbudristek gitu, yang sekarang ada MBKM. Nah, ini yang nggak ada di zamanku dulu, yang ada di zamanku ketika masih mahasiswa, namanya ISMA dari LPDP. Ini aku ngiri sih, jadi kayak 1 semester ya di luar negeri gitu, di kampus luar, bisa transfer kredit gitu ya. Kampusnya mana aja, tinggal asal kamu TOEFL gitu kan. Dan ini lebih real experience ya, karena teman-teman akan 1 semester panjang di sana, di kampus sana, namanya ISMA. Itu bukannya, kalau nggak salah, ini kayaknya udah pembukaan deh, jadi mungkin teman-teman bisa siap-siap untuk tes TOEFL dulu ya, dan beberapa ancang-ancang buat ini. Nah, kalau dari saya 3 sih buat tadi ya, 3 ya, dari UNIF, IO, yang kedua dari fakultas atau dari universitas, yang ketiga dari Kemendikbudristek. Ya, oke, Mas Alif. Sebelum, karena ini sudah jam 9.30 ya, saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya, 1 lagi, kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih banyak Mas Alif ya. Tadi sudah banyak sekali berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya. Dan mumpung teman-teman masih semester 1 ya, tips-tips tadi, strategi yang sudah dibagi sama Mas Alif, coba untuk diikuti ya. Kalau zaman Mas Alif itu masih beberapa peluang masih terbatas, sekarang lebih terbuka. Nah, tadi pesan Mas Alif, silahkan diikuti ya, dengan mencoba melihat di mana saja kita bisa mencari peluang itu. Tadi sudah dari IO, dari Kemendikbudristek, juga dari. Oke, dari kuliah tamu ya, berbagi pengalaman Mas Alif, saya menggarisbawahi ada beberapa hal ya. Yang pertama mungkin bahwa bahwa teman-teman itu bisa belajar apapun dari manapun ya. Artinya perkuliahan di kelas itu mungkin hanya memberikan 20 atau 30% dari pengetahuan yang selama ini kita dapatkan ya. Kalian bisa belajar dari buku, jurnal ya, juga dari konferensi-konferensi yang kalian ikuti, dari forum diskusi entah di kampus, di luar kampus,
juga mungkin dari kakak kelas, berbagi, berdialog, berdiskusi dengan kakak-kakak kelas yang memiliki pengalaman yang mungkin karena mereka kan lebih masuknya lebih dulu, pasti pengalaman yang lebih banyak. Nah, bisa berdiskusi dengan kakak tingkatnya atau dengan dosen ya. Dosen sebenarnya sangat terbuka untuk kalian untuk bisa berdiskusi secara langsung. Tapi kadang memang karena dosen deadline pekerjaannya sangat banyak gitu ya. Jadi mungkin menyesuaikan waktunya. Oke, yang kedua, cari peluang untuk mengembangkan diri ya. Kalian mumpung masih semester 1, tadi sudah diberikan tips dan triknya dari Mas Alif, peluangnya banyak sekali. Bisa nanti kalian cari melalui info-info yang dari International Office dari kampus sendiri, dari Kemenristek atau dari di luar. Makanya kalian coba mengembangkan diri, mencari jaringan sebanyak-banyaknya, mencari teman sebanyak-banyaknya di luar, gitu ya, untuk mendapatkan banyak info. Itu. Selanjutnya yang ketiga, berkaitan dengan academic writing, kalian coba tingkatkan kemampuan menulis kalian dengan banyak diskusi, dengan banyak baca buku, dengan yang terpenting adalah dengan banyak latihan ya. Karena menulis itu tidak bisa meningkat kalau kalian tidak latihan. Hanya membaca, lalu membaca banyak, lalu idenya hanya ada di kepala, tidak kalian tuangkan melalui tulisan ya. Secara konsisten berlatih menulis gitu ya, itu akan meningkatkan kemampuan kalian dalam menulis. Karena ini akan sangat bermanfaat ya untuk kalian di tugas akhir atau nanti di skripsi ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi terima kasih Mas Alif untuk berbagi pengalamannya di kuliah kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah sangat aktif tadi berdiskusi. Saya cukupkan sekian untuk kuliah kali ini. Semoga lain waktu kita bisa berbagi informasi lagi dengan kuliah-kuliah tamu yang lain. Mungkin nanti Mas Alif bisa memberikan kontak jika teman-teman ingin ada yang konsultasi dengan Mas Alif. Gitu ya. Oke. IG-nya apa Mas Alif? Oh, sudah dikasih nomor ini. Dikasih nomor ya. Ini silahkan di save nomornya Mas Alif. Mungkin kalian perlu diskusi lebih lanjut lagi ya dengan Mas Alif. Silahkan diteruskan. Oke, sekian dulu ya dari saya. Semoga kalian tetap sehat, tetap produktif, dan tetap semangat untuk belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yunes dan Mas Alif. Terima kasih Bu Yunes dan Mas Alif. Sama.